Di depan gue udah ada 3 artikel sepatu Kompas. Ada yang Gazelle biasa, ada yang vintage, ada yang proto. Nah, hari ini gue mau bahas apa sih perbedaan utama dari 3 artikel sepatu Kompas ini. Perbedaan pertama yang cukup jelas adalah soal harga. Gazelle yang biasa ini dibanderol dengan harga sekitar 300 ribuan untuk yang low dan juga high di angka segituan. Kemudian yang vintage kalau nggak salah ada di angka 400 ribuan, 430 ribu atau 450 ribu. Dan untuk yang proto ini ada di 600 ribuan sampai mendekati angka 700 ribu. Nah, dari harga tersebut sebetulnya udah mensegmentasikan positioning dari sepatu ini masing-masing gitu kan. Kalau yang biasa ini itu untuk umum untuk orang-orang yang lebih banyak, untuk mereka-mereka yang baru mau pakai sepatu Kompas gitu. Makanya harganya pun juga basic banget, cukup terjangkau di 300 ribu. Kemudian yang vintage itu ini mungkin buat orang-orang yang udah suka Kompas tapi ingin mulai ngoleksi. Jadi dia karena vintage Kompas ini kan ini cukup collectible, jadi ini emang ditujukan buat mereka yang mau mulai tertarik mengkoleksi sepatu Kompas gitu. Nah, untuk yang paling mahal ini Kompas Proto. Kompas Proto itu sebetulnya menargetkan mereka buat mereka yang nyari sepatu vulkanisir yang istilahnya diacak-acak lah, didekonstruksi, kemudian bisa dikasih tambahan-tambahan fitur yang lebih liar. Jadi buat orang-orang yang nggak suka biasa aja, sepatu Kompas Proto ini cocok buat mereka. Oke, sekarang kita bahas sepatunya. Harganya beda, positioningnya juga beda, tentunya hasil produknya juga beda gitu kan. Kesamaannya 3 sepatu Kompas low cut ini itu semua sepatu vulkanisir, jadi akan dipakai buat sehari-hari, itu nyaman dan akan awet gitu. Nah, kita bahas dari uppernya dulu. Ketiga sepatu ini pakai canvas fabric buat upper sepatunya dan juga suede buat logo Gazelle-nya. Tapi yang bedain adalah ketebalan dari si kanvasnya itu sendiri gitu kan. Kalau yang Gazelle sama vintage ini tuh kalau di speknya sih tertulis mereka ini beratnya 6 oz gitu. Jadi nggak yang tebel-tebel banget. Tapi kalau yang Proto ini, dia ini lebih tebel, dia 10 oz. Jadi 2 kali lebih tebal dibanding yang biasa ini ya. Jelas aja karena emang harga si Proto ini itu emang 2 kali harga retail dari Gazelle ini. Jadi emang secara perbedaan itu lumayan jauh dan signifikan gitu. Terus soal tali juga beda. Yang Gazelle ini tali biasa ya, kita bisa lihat. Tapi kalau yang vintage ini itu dia talinya tuh kayak ada treatment wax gitu. Ini yang bikin kelihatan lebih glossy dan kelihatan lebih vintage. Terus kalau yang si Proto itu dia ini juga lebih kelihatannya lebih tactical gitu, talinya lebih slim. Oke, lanjut ke insole. Gue udah pernah make jalan yang cuman Gazelle biasa doang. Dia lumayan empuk, tapi kalau dipegang gitu yang biasa sama yang vintage itu dia feel-nya mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau yang Proto ini dia tuh berasa lebih tebel banget, kayak ada tambahan cushion di dalam sepatunya gitu. Oke, sekarang kita bahas outsole-nya. Kompas Gazelle biasa itu ya biasa gitu kan. Ini vulkanisir. Enak buat dipakai sehari. Plain aja gitu. Terus yang vintage itu dia warnanya sedikit lebih kuning, yellowing gitu. Broken white buat ngejar looks vintage-nya. Terus dia ada tekstur kayak gue sih bilangnya dagu Thanos di bagian belakang sama depannya. Nah, kalau yang Proto dia tuh sekilas mirip yang Gazelle biasa, tapi perbedaan jelasnya itu dia punya di sini nyebutnya arc support. Jadi mungkin ketika dipakai itu ntar jauh lebih stabil karena dia ada supportnya di bagian hole.
heel, sorry. Terus dia juga punya rubber yang cukup kontras di sini merah gitu. Ini sih menurut gue lebih ke fungsi estetika aja, tapi menurut gue ini jadi satu detail yang lumayan bikin Proto ini cukup distinct dan lebih kece buat dilihatnya. Beda aja gitu. Masuk ke bagian belakang sepatu, kompas Gazelle biasa sama yang vintage itu kita bisa lihat heel tab-nya ini tuh sama, dia ada di sini nempel. Tapi kalau yang Proto, dia tuh belakangnya tuh ada tulisan RR. Ini tuh kepanjangan dari research. Terus dia tab-nya tuh ada di sini di bagian kiri dalam kompasnya. Jadi di situ perbedaan jelasnya. Masuk ke bagian label, di sini kita lihat label kompas biasa itu Vulcanized Footwear Company. Ya, ini standar ya. Ada tulisan Made in Indonesia, 100% kanvas juga. Kalau yang vintage dia treatmentnya dibikin lebih jadul. Kalau yang Proto, dia nggak ada tulisan kompasin seberapa, tapi di sini ada tulisan jelas research and destroy. Gitu. Fitur tambahan lainnya mungkin cuma ada di kompas Proto. Harap maklum, dia harganya 2 kali lebih mahal dari ini, jadi seharusnya dia emang punya fitur yang lebih banyak. Dan sesuai juga dengan konsep dia yang mau nge-push teknologi dan fitur yang ada di sepatu vulkanisir gitu. Jadi ini yang fitur yang cukup ngebedain Proto dari sepatu-sepatu kompas lainnya itu dia punya zipper di sini. Zipper di sini tuh fungsinya untuk memudahkan kita kalau mau pakai sepatu. Jadi tinggal ini doang, tinggal turunin doang, terus udah deh kita selipin. Jujur ini sangat berguna karena kadang-kadang ketika lo mau keluar dan lo buru-buru, lo males banget ngiket tali sepatu, jadi zipper ini tuh emang fitur yang fungsional dan juga estetik di sepatu kompas Proto ini. Oke, segitu dulu aja review singkat gue soal perbedaan utama pada ketiga lini sepatu kompas ini. Semoga kalian jadi sedikit lebih tahu lah soal perbedaan di 3 sepatu ini. Dan semoga juga kalian bisa dapetin kompas yang kalian incer selama ini. Ya, masih di sini. See ya in another video.